Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mihnah thumma al-minhah. Al-mihnah thumma al-minhah, yaitu ujian dan cobaan lalu kemenangan dan kejayaan. Itu tema kita secara umum dari kajian awal sampai terakhir nanti. Karena dalam hidup ini pasti ada ujian dan cobaan, dan dalam hidup ini pasti ada kemenangan dan kejayaan. Dan kemenangan, kejayaan yang sejati itu adalah kemenangan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arabnya disebut li'i'la'i kalimatillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhir kita pada pertemuan yang lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan ataupun diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Pulang dari situ ada yang makin kuat imannya, ada juga yang goyang. Sementara orang kafir makin tidak suka karena dia bertanya kepada Rasulullah SAW dengan niat bukan untuk kebaikan ataupun mendapatkan petunjuk. Masih ingatkah nama 3 pemimpin kafir Quraisy yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, namun bukan tujuannya ingin mendapat petunjuk, namun pertanyaan-pertanyaan yang di situ adalah ingin menguji dan ingin menjatuhkan. Di antara pertanyaannya, bagaimana bentuk Baitul Maqdis? Pintunya di sebelah mana, ada berapa? Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan diperlihatkan dari sayap malaikat Jibril keadaan bentuk daripada Baitul Maqdis. Namun Mut'im bin Adi, Amr bin Hisham, dan satu lagi Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh kafir Quraisy, tidak percaya. Kenapa? Karena dasar awalnya bukan untuk mendapat hidayah. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada penutup yang lalu saya sampaikan bahwasanya peristiwa ini untuk memperlihatkan siapa yang kuat keimanannya kepada Allah dan Rasul. Karena sesudahnya akan ada perjalanan yang berat yang disebut dengan hijrah dari kota Makkah ke Madinah, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan tempat pencaharian, meninggalkan tempat dulu waktu kecil bermain. Berat ini, maka perlu orang-orang yang kuat betul keimanannya. Bapak Ibu saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kita tetap berdakwah ke sekeliling kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah. Dia enggak berhenti, tetap keliling bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma? Karena dengan begitu Nabi Muhammad SAW tidak dituduh nanti dia hanya sendiri saja, tak ada pendukungnya. Keliling ke kabilah-kabilah mencari waktu. Yang kedua, pertama berjalan bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, artinya berjalan bersama orang yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cara Rasulullah SAW untuk melanjutkan dakwahnya ke sekeliling kabilah yang ada di kota Mekah adalah di malam hari waktunya. Kenapa di malam hari? Orang-orang yang benci dengan Rasulullah, orang-orang yang benci dengan dakwah Rasulullah SAW ketika siang itu mungkin masih banyak. Khususnya Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu berjalan di belakang Rasulullah. Bukan langsung berjalan, namun melihat Rasulullah kemana perginya. Nanti ketika Rasulullah sudah berdakwah, dia katakan sesungguhnya Muhammad itu adalah pembohong. Itu tugas Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW strateginya memilih waktu malam. Yang ketiga strateginya adalah mendatangi rumah ke rumah. Ada yang melakukan seperti ini zaman kita sekarang? Ada. Pada pertemuan lalu saya sudah sampaikan, ketok pintu, assalamualaikum, orang datang ataupun orang keluar, lalu kemudian diajak
Diajak untuk apa? Diajak untuk sholat ke masjid. Dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam strateginya dulu seperti itu, mendatangi rumah ke rumah. Namun sebelum datang ke rumah-rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui rumah ini termasuk pendukung atau tidak, atau kecenderungannya mendukung Rasulullah atau tidak. Dari mana dapatnya ini? Berita yang disampaikan oleh Abu Bakar yang dikenal mengetahui nasab. Orang yang banyak tahu, pakar tentang nasab. Jadi kalau seumpamanya mau ke rumah saya, maka tahu Sutrisno ini anaknya Muhammad Badrun, anaknya Saidi, anaknya Sasto Drikromo. Di atasnya lagi saya nggak ingat, hanya sampai di situ saja. Tapi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut Abu Lahab, maka di atasnya dan lain sebagainya. Kalau disebut seumpamanya dari Bani Fazarah dan seterusnya, maka Rasulullah SAW strategi yang ketiga adalah mendatangi rumah ke rumah untuk berdakwah. Apakah hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini tidak mendapat cobaan? Pasti, dan itu sudah menjadi sunnah kehidupan. Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Rasulullah SAW ini semangat untuk terus berdakwah yang kita ambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangan berhenti untuk berdakwah walaupun banyak ujian dan cobaan, karena ujian dan cobaan ini pasti. Orang menolak kebenaran pasti, orang menolak kebatilan pasti ada. Betul tidak Bapak Ibu? Ini ada kebenaran, pasti ada kebenaran itu. Al-haq pasti ada, al-batil pasti ada. Orang batil akan menolak orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran. Orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran akan menolak kebatilan. Betul? Kalau tidak ada kebatilan, sesuatu yang tidak mungkin selagi setan masih ada, walaupun kita tidak melihatnya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencari momen tertentu untuk berdakwah kepada orang-orang yang datang dari luar. Tepatnya adalah orang-orang yang datang dari kota Madinah. Jadi strategi selanjutnya adalah mendakwahi orang-orang yang datang dari kota Madinah. Kapan mereka datang? Pertama musim haji. Kapan mereka datang? Musim dagang. Maka kesempatan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat, nah inilah mulainya. Ketika musim haji, di mana orang-orang Madinah datang ke kota Makkah untuk melaksanakan haji, maka Rasulullah SAW mendatangi salah satu daripada orang besar dari kota Madinah. Namanya adalah Suwaid bin Samit. Rasulullah SAW menjumpai Suwaid bin Samit ini, lalu kemudian berdakwah dan mengajak dia untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka Suwaid bin As-Samit ini mengatakan, la'alla alladhi ma'i mithlu alladhi ma'aka. Bisa jadi apa yang saya punya sama seperti apa yang engkau punya, kata Suwaid bin Samit kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, a'ridhu, sampaikan kepada saya apa yang engkau miliki, yang engkau yakini bahwasanya yang kau miliki itu sama dengan yang saya bawa. Maka Suwaid bin Samit ini menyampaikan, apa yang ada bersama engkau wahai Suwaid? Yang ada bersama saya, yang saya baca, yang menjadi sandaran saya adalah Jaridatul Luqman. Kalau kita bahasakan lembaran-lembaran Luqman. Kita tahu Luqman ya Bapak Ibu, yang ada di dalam Al-Quran surat Luqman. Lembaran-lembaran yang di situ ada catatan tentang hal-hal
bisa jadi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Suwaid, "Innahu kalamun hasan." Sesungguhnya apa yang engkau baca di lembaran Luqman itu adalah perkataan yang hasan, baik. Walakin, namun, nah ini dakwah Rasulullah SAW. Yang ada sama saya afdal, lebih baik daripada apa yang ada pada engkau. Ya Bapak Ibu ya, ini kan strategi dakwah, cara berdakwah. Orang menyampaikan lalu disampaikan Rasulullah baik, perkataan yang baik. Ya, ini kan bahasa Pak ya, tutur kata Rasulullah SAW yang jelas masuk surga, tidak bersalah, tidak berdosa. Ungkapannya kepada seseorang adalah perkataan yang baik. Apa yang kau baca itu adalah baik. Namun yang ada bersama saya lebih baik. Apa itu? Maka Rasulullah SAW jawab, yang ada sama saya adalah Qur'anun unzila ilayya. Yang ada pada saya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada saya. Tentunya yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka dibacakanlah beberapa ayat di hadapan Suwaid. Terketuk hatinya. Lalu kemudian ia kembali ke kota Madinah. Namun terjadi suatu peperangan, tidak sempat ia untuk berdakwah kepada yang lain. Diriwayatkan bahwasanya Suwaid bin Somit ini mati dalam keadaan muslim. Namun belum ada orang yang diajak. Apakah Rasulullah SAW berhenti? Enggak. Maka Rasulullah terus berdakwah. Pada musim haji juga ada seseorang bernama Iyas bin Mu'adz. Saya dua nama aja akan saya sebut, enggak banyak-banyak. Tapi nanti akan ada lagi nama-nama yang lebih banyak. Ini baru yang kedua. Iyas bin Mu'adz didatangi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu ada Abul Haysar bersama anak-anak muda. Di antara anak-anak muda itu namanya Iyas bin Mu'adz. Yang Suwaid bin Somit masih ingat Bapak Ibu ya. Ini kita masuk kepada Iyas bin Mu'adz. Di antara nama pemuda-pemuda yang ada bersama kelompok Abul Haysar bin Rafi', namanya adalah Iyas bin Mu'adz. Rasulullah mendatangi mereka, dan mereka ini adalah dari kalangan Khazraj. Al-Ansar ada dua, yang pertama Khazraj, yang kedua Aus. Yang dijumpai oleh Rasulullah SAW adalah dari Khazraj. Sementara yang tadi dari Bani Amru bin Auf, yang pertama tadi Suwaid bin Somit. Lalu dijumpai oleh Rasulullah SAW. Apa yang kalian bawa? Ataupun apa yang kalian inginkan? Lalu kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau punya? Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya saya adalah Rasulullah. Saya diperintahkan untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang pertama adalah masalah akidah. Masalah akidah. Karena jika akidah seseorang benar, maka amalan kebaikannya akan diterima. Betul nggak Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", dan seterusnya kita tahu. Ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan seterusnya pada rukun yang 6 tersebut, akidah yang benar, dan kita muslim, maka ketika berinfak, mengeluarkan harta kita, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ganjarannya bisa di dunia, namun yakin ganjaran utama pasti ada di akhirat. Namun bagi orang yang tidak benar akidahnya, maka dia akan mengeluarkan hartanya, iya, namun ganjaran yang hanya didapatinya hanya di dunia saja, di akhirat tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah mengajak bahwasanya saya ini adalah nabi. Saya diutus untuk mengajak orang menyembah Allah, tidak syirik kepada Allah. Lalu kemudian dibacakan Al-Quran. Tersentuh hati Iyas bin Mu'adz. Lalu dia balik ke kota Madinah. Dia berusaha untuk mengajak orang, namun terjadi peperangan yang dikenal dengan peperangan Bu'ath. Bu'ath ini adalah peperangan sengit antara Khazraj dan Aus. Ia pun mati, tidak sempat untuk mengajak yang lain. Nah, kapan mulai sinar-sinar Islam itu bercahaya di kota Madinah? Disinilah akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad terus berdakwah. Maka ada segerombolan orang yang ketika itu berjumlah 6 orang. Gerombolan banyak, namun ada beberapa orang yang itu satu kelompok 6 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min aina antum?" Dari mana kamu sekalian? Min Khazraj, dari kalangan Khazraj, Madinah Al-Ansar. Amin mawali Yahud, apakah kalian daripada orang-orang yang kalau saya terjemahkan secara bebas adalah orang-orang yang mengetahui apa yang disampaikan oleh Yahudi. Maksud Yahudi di sini adalah ahlu kitab yang tahu tentang kitab, dan mereka ini mendengarkan apa yang ada di kitab yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ahlu kitab berarti yang disampaikan adalah akan ada sosok nabi terakhir yang bernama Muhammad, dan nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel. Jadi 6 orang ini sudah mendengarkan hal tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya demikian, amin mawali al-Yahud, maka mereka menjawab iya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan momen ini sangat penting. Maka Rasulullah SAW sampaikan, saya adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk mengajak orang menyembah Allah dan tidak syirik kepadanya. Dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Al-Quran. Ini penting ayat Al-Quran Bapak Ibu ya. Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau ayat Al-Quran ini jadi teringat saya kepada Syekh yang baru wafat, Syekh Ali Jabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Umur muda 44 tahun. Namun Allah lebih sayang kepada dia. Yakin umat cinta, sayang, kasih kepada Syekh Ali Jabir. Namun Allah lebih cinta kepada Syekh Ali Jabir. Semoga Allah merahmatinya. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa. Pasti ada kesalahan dan dosa. Namun kita berdoa semoga Allah ampuni. Dan Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Pekanbaru kan pernah juga datang ke Pekanbaru Syekh Ali Jabir. Dan ke beberapa daerah, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Syekh Ali Jabir, dan rasa cinta ini disampaikan kepada umat, dan kita juga cinta kepada Syekh Ali Jabir. Semoga Allah menempatkannya di surga yang sangat luas. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga 6 orang ini ketika mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, ini bukan hal yang aneh yang ia sampaikan ataupun yang mereka dengar. Inilah yang pernah ia dengarkan ataupun mereka dengarkan dari ahlu kitab Yahudi. Maka mereka saling berkata, ta'lamuna, sungguh kalian mengetahui apa yang disampaikan oleh ahlu kitab, inilah orangnya. Jangan sampai ada orang yang mendahului kita. Nah, luar biasa kan Pak? Jangan sampai ada orang yang mendahului kita. Jadi orang-orang Madinah ini merasa yang paling pertama. Padahal sebelumnya kan sudah ada ya Islam, Suwaid bin Somit dan Iyas bin Mu'adz. Namun tidak sempat untuk menyampaikan. Oh, kita harus duluan ini. Jangan sampai ada yang mendahului kita. Nah, luar biasa Pak. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu menggugah hati mereka sehingga mereka termotivasi untuk menjadi orang pertama. Dan mereka ini adalah nama-namanya saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan saya ingat dan Bapak Ibu sekalian juga
mengingatnya. Karena 6 orang ini cikal bakal kebaikan dan cahaya yang akan bersinar nanti di kota Madinah atas dakwah Rasulullah SAW. Siapa mereka? Abu Umamah, As'ad bin Zurarah. Satu nama itu masih. Abu Umamah, As'ad bin Zurarah. Yang kedua, Auf bin Al-Harith. Yang ketiga, Rafi' bin Malik. Yang keempat, Uqbah bin Amir. Sudah mulai hilang 1 sama 2. Yang kelima, Qutbah bin Amir. Dan yang keenam, Jabir bin Abdullah. Bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab Jabir bin Abdullah. Jabir ibnu Abdullah. Jadi kalau kita Indonesia kan Jabir bin Abdullah. Ada yang bisa mengulang? Ada Jabir bin Abdullah, ya boleh. Jadi 6 orang ini adalah merupakan cikal bakal perkembangan Islam di kota Madinah. Siapa mereka yang 6 ini? Mereka yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Berarti kebaikan kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah tetap. Karena Rasulullah yang mengajak mereka. Walaupun nanti di kota Madinah itu cahaya Islam berkembang sebab daripada 6, namun sebab utamanya tetaplah dari Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah yang beri syafaat kepada kita. Rasulullah yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena setiap orang yang bersyahadah pahalanya kepada Rasulullah. Setiap orang yang sholat pahalanya kepada Rasulullah SAW. Makanya ayolah kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah berdakwah, mengajak orang untuk kebaikan. Kita jika mengajak orang kepada kebaikan, lalu orang ini melakukan kebaikan itu, maka pahalanya kepada kita. Orang yang mendapat kebaikan ini, lalu mengajak yang lain, pahalanya akan diberikan kepada kita. Yang kedua tadi, mengajak yang lain, pahala yang lainnya kembali kepada kita. Itu yang disebut dengan MLM kebaikan. Nah, pahala MLM, jadi terus mengalir. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 orang inilah. Saya ulang satu lagi, boleh? Ya. Yang pertama adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Yang kedua adalah Auf bin Al-Harith. Yang ketiga adalah Rafi' bin Malik. Yang keempat adalah Uqbah bin Amir. Yang kelima Qutbah bin Amir. Dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Saya percepat karena yang tadi sudah, yang pelan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 6 orang ini pun kembali ke kota Madinah. Mereka merasakan ini adalah nikmat iman yang luar biasa. Mereka langsung bersyahadah kepada Allah dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengucapkan syahadah, merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga berusaha untuk mengajak yang lain. Mereka sampai di kota Madinah, mereka ketuk pintu ke pintu mengenalkan siapa Nabi Muhammad SAW. Belum ada lagi YouTube. Jadi tak bisa diperlihatkan, inilah Nabi Muhammad, enggak bisa. Kalau sekarang ada. Maka mereka mengenalkan satu persatu. Setahun kemudian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil membawa 6 orang. Berarti jumlahnya berapa? 12. Di antara 6 orang itu ada 1 orang dari Aus. Jadi 5-nya Khazraj, 6 Khazraj. Setahun kemudian menjadi 12. Namun di antara yang 12 ini kan 5 yang baru tambah 1 Aus. Jadi 5 ini dari Khazraj, 1-nya dari Aus. Masuk Islam. Datang ke kota Makkah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperkenalkan, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian dengar namanya daripada orang-orang ahlu kitab. Ini dia, ayo kita jumpa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika sosok yang dikenal dan terkenal, lalu kemudian kita menjumpainya, bagaimana rasanya itu? Ini adalah sosok Nabi Muhammad SAW yang melebihi keterkenalan siapa saja di atas muka bumi ini. Maka 12 orang ini berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW, lalu kemudian mereka melakukan bai'ah, atau bahasa kita bai'at. Di mana tempatnya? Aqabah, Mina. Maka ini disebut dengan bai'atul Aqabah. Bahasa Indonesianya perjanjian Aqabah. Kenapa disebut Aqabah? Tempatnya.
Tempat perjanjian antara Rasulullah dan 12 orang ini di Aqabah. Di mana Aqabah? Mina lah. Tempat kita lempar jamratu al-Aqabah. Gitu ya, al-wusta ataupun wusta kemudian sughra. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan baiatnya. Apa bunyi baiatnya? Menurut Ubadah bin As-Samit, ini disebut dengan bai'atu an-nisa. An-nisa, perempuan-perempuan. Jadi baiat perempuan-perempuan. Kenapa disebut dengan baiat perempuan-perempuan? Karena di dalam isi baiat itu tidak ada perang. Nah, ini bedanya nanti. Apa bunyinya? Nubayi'uka, ya isinya Bapak Ibu daripada baiat ini bahwasanya 12 orang itu membaiat Rasulullah. Nubayi'uka ala alla nusyrik billah wala nasriq wala nazni wala naqtul auladana wala na'ti bi buhtanin yaftarihi baina aydina wa arjulina wala na'si al-ma'ruf. 6. Kami berjanji kepadamu ya Rasulullah untuk tidak syirik kepada Allah. Selalu itu. Yang pertama itu masalah akidah. Penting sekali. Yang kedua, kami tidak mencuri. Yang ketiga, kami tidak berzina. Yang keempat, kami berjanji tidak membunuh anak. Yang kelima, berjanji tidak berkata bohong. Yang keenam, berjanji tidak menyalahi kebenaran. Jadi ada 6. Ini adalah bai'ah Aqabah yang pertama. Karena nggak ada perang di sini kan? Itu kan kita saja. Ya, saya berjanji tidak syirik, saya berjanji tidak mencuri, saya berjanji tidak berzina, saya berjanji tidak membunuh anak, saya berjanji tidak berbohong, saya berjanji tidak melakukan perbuatan maksiat. Saya baru sendiri aja itu. Belum ada ajakan kepada orang lain. Ya, mudah nggak itu Pak? Ya mudah-mudah susah lah. Karena kalau baik sendiri itu semua orang bisa senang, bisa suka. Namun kalau sudah masuk kepada orang lain dalam bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu sudah masalah. Sudah akan jadi orang suka atau tidak suka. Betul nggak Bapak Ibu? Ada maksiat dilakukan di suatu tempat. Kita sosok yang tidak mencuri, tidak syirik, tidak berbuat zina, tidak berkata bohong, pergi ke masjid, berpuasa. Tempat maksiat ada di sebelah, dicuekin saja, berkata baik. Ya, kalaupun jumpa dengan orang yang masuk di diskotik tempat maksiat, ya kata-katanya nggak ada melarang, tidak ada mengajak kebaikan, hanya untuk sendiri saja. Kalau begini semua orang suka, bisa jadi. Namun kalau sudah masuk kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu ini lebih berat lagi. Wan nahyu 'anil munkar, maka banyak yang tidak suka nanti itu. Termasuk apa yang ada sekarang ini. Maka perjanjian ini disebut dengan bai'atu an-nisa, perjanjian perempuan, karena enggak ada peperangan di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 setahun kemudian menjadi 12, banyak itu sudah. Ya. Jadi kalau 6 menjadi 12 kan masing-masing berdakwah 1 orang. 1 orang dapat 1 dalam setahun, alhamdulillah. Dan 1 orang ini lebih baik daripada langit dan bumi beserta isinya. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minas sama'i wal ard wa ma fihinna. Dalam riwayat lain, khairul laka min humurin ni'am. Engkau menjadi penyebab hidayah seseorang itu lebih baik daripada langit dan bumi. Dalam riwayat lain lebih baik daripada humurin ni'am. Humurin ni'am itu artinya adalah onta merah. Ya, harta paling tinggi nilainya dulu disebut dengan onta merah. Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian diberikan onta merah, mau nggak? Nah, kalau sekarang Alphard katanya, atau lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, 12 orang ini pulang ke kota Madinah membawa misi apa? Misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak pergi 12 orang. Mereka ditemani oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair ini adalah sosok sahabat yang unik. Kenapa unik? Masa mudanya Pak, baju pagi sampai siang beda. Baju pagi sampai siang, siang sampai sore maksud saya. Pagi siang baju, siang sampai sore itu udah lain lagi bajunya. Sore sampai malam lain lagi bajunya. Penampilannya keren, ya. Lalu kemudian parfumnya Masya Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair ini ketika dia dalam keadaan kufur, namun ketika dia muslim, bismillah, Masya Allah, semua itu ditinggalkan. Bahkan dia syahid di jalan Allah ketika perang Uhud. Kain penutupnya ditutup kepala kelihatan kaki, ditutup kaki kelihatan kepala, padahal dia adalah sosok pemuda yang kaya raya. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW bersama 12 orang ini sebagai apa? Sebagai muqri, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan isi Al-Quran, yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diutus Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair ini dalam sejarah Islam dikenal sebagai duta besar pertama di dalam Islam. Jadi kalau sekarang ada duta besar, dulu sudah pernah ada. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair inilah menemani 12 orang ini. Dan terus mereka berdakwah dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, sehingga dikatakan dalam sebuah buku yang dikarang oleh Ali As-Salami, tak ada penduduk Madinah yang tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 orang baru itu. Maka tidak ada penduduk Madinah Al-Ansar itu yang tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah viral bahasa sekarang, viral. Nah, sudah viral di kota Madinah walaupun belum ada aplikasi tertentu seperti sekarang. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 12 menjadi 73. 73 kurang 12 berarti 61 tambahannya. Tidak itu saja, ada 2 wanita. Yang pertama namanya Nusaybah binti Ka'ab, yang kedua namanya Asma binti Amru. 2 perempuan, 73 laki-laki dan 2 perempuan, atas dakwahnya daripada Mus'ab bin Umair. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membawa 73 tambah 2 orang ini untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW, ada kisah yang luar biasa daripada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kan mendakwah itu Pak, mendakwahi penduduk Al-Ansar. Maka didengar oleh pembesar Al-Ansar dari kalangan Bani Al-Ashhal. Jadi Bani Al-Ashhal itu berarti kalau kita sekarang ini adalah ya suku Al-Ashhal gitu. Banyak orang-orangnya dan ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Nama pemimpinnya adalah, kita kenal insyaallah. Enggak susah untuk menghafalkannya, enggak seperti tadi. Sa'ad bin Mu'adz. Satu lagi Usaid bin Hudayr. Ada Mus'ab bin Umair, ada Usaid bin Hudayr. Jangan terbalik-balik ya. Mus'ab bin Umair, ada Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tokoh besar dari kabilah Bani Al-Ashhal. Mendengar Mus'ab bin Umair ditemani oleh As'ad bin Zurarah berdakwah, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Nabi Muhammad, 2 orang ini gerah. 2 orang ini gerah. Jadi kalau ada yang gerah sekarang, dulu sudah pernah ada yang gerah. Ya Bapak Ibu ya. Yang mengajak kebaikan ada yang gerah. Dulu juga sudah ada yang gerah. Yang lebih lama, yang paling gerah itu adalah setan. Jadi kalau orang gerah dengan kebaikan, itu di dalamnya ada setan. Saya tidak mengatakan dianya setan, enggak. Tapi di dalamnya ada setan yang menghasut. Nah, 2 orang ini gerah. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab ini? Apa yang dilakukan oleh As'ad bin Zurarah? Maka Sa'ad bin Mu'adz panas, Usaid bin Hudayr juga panas, tapi harus ada yang memanas-manasi. Itu pula kan Pak, daging sate itu bisa matang ketika dipanas-panasi. Maka dua-duanya sama panas, tapi siapa yang paling memanaskan?
Yang memanaskan adalah Sa'ad bin Mu'az. Said, panggilan orang Indonesia kan ujungnya aja Said. Usaid bin Hudayr. Usaid, engkau kan tahu apa Mus'ab? Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah telah membuat kita gerah. Jumpailah dia, minta dia untuk diam, minta dia untuk berhenti dari membodoh-bodohi. Itu bahasanya seperti itu, Pak. Ya, bahasanya yusaffihu du'afa'ana. Bahkan bahasanya begini, yusaffihani du'afa'ana, karena dua orang. Artinya apa? Membodoh-bodohi. Ini bahasanya seperti itu. Jadi apa istilahnya? Playing victim. Tah mana yang benar, tah mana yang salah. Itu playing victim. Ada ular menggigit ikan. Komentar di bawah, ular berusaha menyelamatkan ikan. Mana ada? Kalau sudah dalam gigitan ular, tidak mungkinlah diselamatkan. Tapi itu komentar ya Bapak Ibu ya. Ada orang berbuat salah, namun yang berbuat salah ini merasa orang lain yang berbuat salah, dia merasa benar. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'az menyampaikan kepada Usaid, sesungguhnya dua orang itu telah membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita. Maka wahai Usaid, engkau tahu As'ad bin Zurarah ini adalah saudara saya. Maksudnya saudara saya adalah anak daripada bibi saya. Tak mungkin saya melarang dia. Segan saya, dia masih ada hubungan kerabat dengan saya. Maka oleh sebab itu pergilah engkau Usaid. Pergi engkau jumpai Mus'ab bin Umair, jumpai As'ad bin Zurarah untuk berhenti dari apa yang mereka lakukan. Oke lah kalau begitu Sa'ad bin Mu'az, saya akan menjumpai mereka dan saya akan minta mereka untuk berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Maka dibawalah tombak, Pak. Enggak sembarangan, bukan hanya menjumpai begitu saja. Dibawa tombak. Untuk apa tombak ini? Tidak mungkin untuk mainan, tapi untuk membunuh Mus'ab dan membunuh As'ad bin Zurarah kalau seumpamanya tidak berhenti dari apa yang mereka lakukan. Datanglah Sa'ad bin Mu'az berjumpa dengan Mus'ab bin Umair. Menjelang datang, As'ad bin Zurarah menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zurarah dari Al-Ansar, Mus'ab bin Umair utusan Rasulullah. Maka As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, Mus'ab, itu adalah pemimpin satu kaum itu. Maka perhatikanlah itu. Dia adalah pemimpin satu kaum, bukan orang sembarangan, Pak. Jadi ketika Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair, itu berarti kapasitas, kapabilitas daripada Mus'ab bin Umair ini hebat. Tutur katanya bagus, cara berdakwahnya lembut. Akan kita lihat buktinya nanti. Sa'ad bin Mu'az datang dengan wajah yang tahulah orang marah bagaimana wajah orang marah itu. Udah mau Lalu dia katakan, wahai As'ad bin Zurarah, wahai Mus'ab bin Umair, cukuplah kalian berdua membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami. Berhentilah dari apa yang kalian lakukan. Lalu apa kata Mus'ab bin Umair? Halla tajlis wa tasma'. Boleh enggak engkau duduk dan engkau dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Jika yang saya sampaikan ini menarik, silahkan terima. Jika seumpamanya tidak menarik, maka kami akan berhenti daripada apa yang kami katakan. Enak nggak kalimatnya Bapak Ibu? Jadi kalau seumpamanya orang yang emosi datang pakai tombak, kawan, mau apa kau? Kalau orang Indonesia bisa jadi seperti itu. Bawa tombak pula sini merasa hebat apa kamu? Itu langsung tombaknya orang tak bicara lagi, tombaknya langsung bergerak. Nama itu bahasa Mus'ab. Sehingga iyalah kalau begitu, kata Sa'ad bin Mu'az, ditaruhlah tombak ini. Lalu kemudian dia duduk. Mus'ab bin Umar menyampaikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang Nabi Muhammad, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Hati manusia ini terbuka. Sa'ad bin Mu'az mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tersentuh hatinya. Iya, Usaid bin Hudayr maksud saya. Saya ulang lagi ya, Usaid bin Hudayr yang datang, bukan Sa'ad bin Mu'az. Karena Sa'ad bin Mu'az ada hubungan dengan As'ad bin Zurarah, enggak enak. Itu Usaid bin Hudayr datang. Ini Usaid bin Hudayr ini adalah pemimpin satu kaum. Maka Usaid bin Hudayr mendengar, lalu kemudian tersentuh hatinya, lalu ia berkata, bagaimana caranya saya masuk agama kalian? Yang tadi bawa tombak marah-marah,
Ternyata dengan ungkapan yang lembut, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, tersentuh hatinya. Ini ayat Al-Quran yang dibacakan bahasa Arab, orang Arab paham. Kalau kita dibacakan Al-Quran dengan suara yang bagus, bisa jadi menyentuh hati seseorang. Tidak harus paham, bisa jadi dengan bacaan yang bagus. Yang bagus Pak ya, kalau bacaan yang rusak mah jauh bisa jadi orang. Ini bacaan bagus, lembut, dari hati kita baca, akan sampai ke hati orang. Itu terbukti ketika Bapak Ibu berada di satu masjid dan sholat berjamaah dengan suara imamnya, dan imamnya membacakan dengan suara yang bagus, kita tidak paham namun hati kita tersentuh. Terbukti kalau kita ke Makkah, ya imam dengan suara yang bagus, paham nggak? Nggak paham. Kenapa kamu nangis? Sentuhan daripada bacaan yang lembut itu menggoyangkan hati. Maka Usaid bin Hudhair bertanya, bagaimana saya kalau masuk agama kamu? Boleh, dan sangat baik sekali. Engkau mandi, engkau bersuci, engkau bersihkan pakaianmu, lalu kemudian engkau berwudu dan sholat 2 rakaat. Nah, itu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, lembut sekali tapi mengena. Maka Usaid bin Hudhair sudah muslim. Ini pemimpin kaum Bani Al-Ashhal, masuk Islam. Dia pulang akan berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kan begitu. Tadi utusannya adalah engkau usahakan untuk memberhentikan dakwah dia. Maka Usaid bin Hudhair menjumpai Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz melihat wajah Usaid ini kok sudah lain. Enggak seperti waktu pergi. Waktu pergi kan emosi, tapi lain wajah kau ini, apa yang terjadi ini? Maka Usaid bin Hudhair menjumpai Sa'ad bin Mu'adz. Usaid, bagaimana? Aman. Enggak ada apa-apa mereka itu. Mereka akan memberhentikan apa yang mereka lakukan. Oh gitu. Tapi kata Usaid bin Hudhair, ini strategi Usaid bin Hudhair. Tapi saat sesungguhnya Bani Al-Harith akan menyerang As'ad bin Zurarah. Bani Al-Harith akan menyerang As'ad bin Zurarah. Kalau seumpamanya dia diserang, maka terjadilah apa yang terjadi. Ini membuat Sa'ad bin Mu'adz marah. Marahnya kenapa? Karena As'ad bin Zurarah ini adalah kerabatnya. Kalau ada yang menyerang, itu sama dengan menyerang Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun membawa tombak, mendatangi Mus'ab bin Umair dalam keadaan marah, ingin membela siapa tadi? As'ad bin Zurarah. Ya, kalau seumpamanya terjadi penyerangan, dia siap. Maka Sa'ad bin Mu'adz mendatangi 2 sahabat ini. Ketika melihat itu, As'ad bin Zurarah menyampaikan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, dia adalah pemimpin satu kaum yang di belakangnya banyak orang. Jika dia beriman, maka orang-orang yang ada di belakangnya akan beriman. Wah, ini mantap ini. Mus'ab bin Umair, oh ini makanan empuk maksudnya. Ini adalah sosok yang harus didakwahi dengan baik. Karena dengan dia beriman kepada Allah, belakangnya akan banyak yang beriman. Padahal Sa'ad bin Mu'adz tadi tujuannya mendatangi itu, dikhawatirkan saudaranya diserang. Dan itu strategi Usaid bin Hudhair agar Sa'ad bin Mu'adz datang. Nah, itu caranya Bu. Nah, itu cara Usaid bin Hudhair, karena dia sayang kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dia merasakan Islam, iman itu enak. Maka saudara dia ini dari Bani Ashhal, Sa'ad bin Mu'adz termasuk pemimpin, dia mengharap juga dia beriman. Tapi caranya begitu. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz ini menjumpai As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Kalau seumpamanya disampaikan untuk memberhentikan, dia nggak mau karena saudara. Tapi kalau seumpamanya kawan kau, saudara engkau akan diserang itu. Oh, jadi datang. Maka datanglah Mus'ab bin Umair mengatakan, halla tajlis wa tasma'. Maukah engkau duduk dan dengarkan apa yang saya sampaikan? Kalau seumpamanya engkau tertarik, ambil. Kalau suami tidak tertarik, kami akan berhenti. Enak sekali bahasanya Bapak Ibu dakwahnya. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz meneletak tombaknya. Lalu kemudian duduk. Didakwahi lagi oleh Mus'ab bin Umair. Oh, Masya Allah, Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian tersentuh hati Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana caranya saya masuk agama kalian nih? Dijawab oleh Mus'ab, engkau mandi, engkau bersuci, bersihkan pakaianmu, lalu kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian
masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'az. Yang tadinya benci Bapak Ibu, ingin memberhentikan dakwah Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, kehendak Allah, hatinya berubah dalam sekejap. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu berada dalam ketaatan kepadamu, karena hati ini cepat berbalik. Maka As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair telah mendakwahi 2 orang pemimpin daripada Bani Ashhal. Pemimpinnya ini bukan tukang sapu, enggak, bukan orang bawahan, tidak, bukan budak, tetapi pemimpin. Maka 2 orang ini kembali kepada kaumnya Bani Ashhal. Sa'ad bin Mu'az bertanya kepada kaumnya, bagaimana pendapat kamu sekalian tentang saya? Maka kaumnya menjawab, engkau adalah orang yang baik. Maka dia mengatakan begini, Pak, luar biasa perkataan Sa'ad bin Mu'az sebagai pemimpin. Saya tidak akan berbicara kepada laki-laki daripada kalian. Saya tidak akan berbicara kepada perempuan dari kalian, sehingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Gitu pemimpin yang luar biasa. Jadi kalau pemimpin baik itu berefek kepada masyarakat dan rakyatnya. Pemimpin yang buruk juga demikian. Maka Sa'ad bin Mu'az menyampaikan seperti itu. Saya tidak akan berbicara kepada laki-laki daripada kalian dan perempuan daripada kalian, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah. Mereka semua beriman kepada Allah dan Rasulullah. Luar biasa Sa'ad bin Mu'az. Tapi atas dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini masuk Islam atas siapa? Dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pahala terus begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, berkembanglah terus dakwah. Jam berapa syuruk kita nih? 6.21. Pas 6.21. Saya lanjutkan sedikit boleh ya Bapak Ibu ya? Menjelang perjanjian Aqabah. Banyak masuk Islam orang, sehingga masuk Islam 73 dan tambah 2 wanita yang tadi saya sebut. Apakah Bapak Ibu sekalian masih ingat nama 2 wanita ini? Ingat tadi, sekarang wallahu alam. Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amru. Disampaikanlah oleh Ka'ab bin Malik, kami bersama orang-orang Madinah. Jadi bersama orang-orang Madinah itu ada yang mereka ini beragama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, masih syirik. Kami yaitu 73 dan 2 wanita bersama orang-orang Al-Ansar pergi menuju kota Makkah untuk melaksanakan haji. Haji maksud di sini di tawaf Ka'bah. Lalu kami berjanji bersama 73, ketika sudah sampai orang-orang pada tidur, di pertiga malam kami janji berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Cara kami untuk menuju tempat itu adalah dengan berjalan dua seperti itu. Itu strategi, ya. Ataupun nanti ketika keluar dari pertemuan itu seperti itu juga. Maka strateginya sepertiga malam, ketika orang-orang sudah tidur, lalu kemudian pergi ke satu tempat namanya Aqabah. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi perjanjian Aqabah yang kedua. Yang pertama 12 orang, yang kedua 73 laki-laki ditambah dengan 2 orang perempuan. Disinilah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'ab bin Malik yang termasuk ikut dalam perjanjian itu menyampaikan bunyi perjanjiannya. Sama enggak dengan yang tadi? Yang tadi tetap ditambah dengan yang ini. Bukan kemudian yang tadi di cancel, tidak. Karena itu kan hal-hal pokok, tidak syirik, tidak mencuri, tidak zina, tidak membunuh, tidak berkata bohong, juga tidak menyalahi kebenaran. Itu tetap. Di perjanjian Aqabah yang kedua, saya bacakan, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diminta untuk berjanji, tubayi'uni 'ala sam'i wat ta'ah. Kalian membaiat saya untuk sam'un.
mendengar. Cukup mendengar, enggak, taat. Kalau mendengar aja enggak cukup. Aqimus shalah, dirikanlah sholat, dengar. Tapi enggak taat, enggak mendirikan sholat. Makanya kalian berjanji untuk mendengar dan mentaati finnasyati wal kasal, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas. Dalam keadaan semangat kuat ataupun dalam keadaan malas. Hujan deras, akhirnya malas. Nah, melaksanakan ibadah sholat. Enggak, tetap lakukan dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas. Wan nafaqati fil usri wal yusri, dan berinfak dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah. Dalam keadaan mudah banyak pitinya, ya, dia tetap berinfak. Dalam keadaan susah, duitnya sedikit, dia tetap berinfak. Sabaqa dirham alfa dirham. Orang yang berinfak dengan 1 dirham mendahului masuk surga orang yang berinfak 1000 dirham. Kenapa? Kan lebih banyak 1000 dirham. Iya, tapi yang 1 dirham ini dia punya cuma 2 dirham. Sementara yang 1000 dirham dia punya 1 miliar dirham. Nah, sama-sama ikhlas, tapi persentasenya berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, berinfak dalam keadaan mudah ataupun susah. Lalu wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau yang tadi enggak ada. Ya. Yang kedua ini wal amri bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik. Kalau bahasa di sini adalah al-amru. Al-amru itu artinya memerintahkan. Bukan mengajak, tapi memerintahkan. Karena kebaikan seperti sholat, puasa, zakat, haji itu adalah wajib, perintahkan. Wan nahyu 'anil munkar. Jadi tidak hanya amru bil ma'ruf, tapi an-nahyu 'anil munkar, melarang orang berbuat perbuatan mungkar. Itu yang berat memang, Pak. Ya. Karena akan berefek, tidak perlu saya sebut, nanti dihapus. Wa an taqulu fillah la takhafuna fillahi laumata laim. Engkau berkata benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan takut celaan cemoohan orang atas apa yang engkau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan sudah dilakukan karena Allah. Katakan kebenaran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang benci, ada yang cemooh, biarkan saja. Namanya juga dia manusia, punya lidah. Dia akan berkata baik ataupun berkata bohong. Dia akan berkomentar baik atau berkomentar bohong. Lalu kemudian wa'ala an tansuruni. Nah, ini yang luar biasa. Dan kalian berjanji menolong saya. Fatamna'uni, dan membantu saya menghadapi orang-orang yang jika menyerang. Tamna'uni itu adalah melarang orang mendekati Rasulullah saat Rasulullah diserang. Itu membela namanya. Idza qadimtu alaikum, jika saya mendatangi kalian, mimma tamna'una minhu anfusakum, sebagaimana kalian mempertahankan, membela diri kamu sekalian. Itu saja enggak. Wa azwajakum, pasangan-pasangan kalian atau istri-istri kalian ataupun suami-suami kalian. Wa abna'akum, anak-anak kalian. Lalu kemudian Rasulullah tutup walakumul jannah, maka bagi kamu adalah surga. Jadi beda dengan bai'ah pertama dengan bai'ah kedua. Bai'ah pertama disebut dengan bai'atun nisa, bai'at kedua disebut dengan bai'atu al-harbi, perjanjian perang. Kenapa perang? Karena penduduk ataupun 73 orang tadi berbaiat untuk membela Rasulullah, menolong Rasulullah jika sampai di kota Madinah. Ya, ini kalimatnya jika sampai di kota Madinah. Saya kuatkan lagi, perjanjiannya adalah kalian bantu saya, kalian tolong saya, kalian bela saya ketika saya mendatangi tempat kalian, kota Madinah. Jadi di luar kota Madinah bagaimana? Nah, itu kan lain ceritanya itu. Kalau di luar kota Madinah tidak ada kewajiban daripada penduduk Al-Ansar untuk membela Rasulullah SAW. Kalian membela saya sebagaimana kalian membela diri kalian, membela keluarga kalian, membela anak-anak kalian. Jadi posisi Rasulullah SAW dalam baiat ini
memposisikan bahwasanya Rasulullah SAW diutamakan pembelaannya daripada keluarga kita. Bahasanya adalah Rasulullah SAW dijadikan orang yang paling dicintai, melebihi diri, melebihi keluarga, melebihi anak-anak. Dan ini baiat disebut dengan baiatu al-harb. Wah, sudah mulai Bapak Ibu. Dari 6 menjadi 12, kemudian menjadi 73. Persiapan untuk hijrah Nabi besar Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Luar biasa strategi Nabi kita Muhammad SAW mempersiapkan tempat yang nantinya Rasulullah akan ada di situ dan akan wafat di situ dan akan dikuburkan di situ, di kota Madinah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Mudah-mudahan pekan depan kita akan masuk hijrah besar Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi